Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini saya bersama seorang narasumber yang bisa meluangkan waktunya di siang hari ini untuk saya beri beberapa pertanyaan. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Untuk pertanyaan pertama, nggih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu Anda untuk saya tanya-tanya siang hari ini. Pertanyaan pertamanya langsung nggih. Ya. Namanya sinten nggih? Lulu Fatimah. Lulu Fatimah. Lulu Fatimah aja. Nggih. Umurnya pinten? 19. Masih muda ya, Mbak? Iya, Nikah kapan nggih? Alamatnya pundi? Alamatnya Sukoharjo Kota. Sukoharjo Kota nggih. Statusnya jenengan Masih single. Oh, tesih single. Monggo sinten single? Niki narasumber cantik. Masya Allah. Langsung pertanyaan yang langsung ke temanya nggih. Pertanyaan pertama, menurut Anda perbedaan program khusus dan program reguler itu apa dalam pendidikan? Untuk program khusus terutama dalam sekolah saya, program khusus yang kita sangat unggulkan itu seperti unggulan itu adalah tahfidznya. Karena kalau untuk yang reguler itu tahfidznya itu 6 tahun hanya dapat 1 juz 30 saja. Namun untuk program khusus di sekolah ini yang saya ambil sekarang itu targetnya 6 tahun dapat menghafalkan 10 juz Al-Quran dari belakang. Jadi dari juz 21 hingga juz 30 dengan lancar dan mungkin seperti itu. Terutama juga kalau untuk soal mata pelajaran insya Allah masih sama, namun yang membedakan hanya masalah tahfidznya ya. Kalau tahfidznya itu lebih ditekankan, seperti banyak halakoh-halakohnya, tahsinnya seperti itu. Oh, berarti di tempat Anda mengajar itu yang termasuk program khusus itu tahfidz ya, bukan program khusus kayak program khusus pulangnya sore gitu, bukan ya? Oh, iya termasuk di dalam full day juga, karena kan kita menambah jam untuk halakoh. Jadi kita mempunyai 2 halakoh dalam sehari di siang hari dan di pagi hari. Jadi sehingga kan kalau hanya untuk materi pelajaran saja kan kurang. Jadi kita tambah jam lagi sehingga pulangnya jadi sore. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut Anda arti guru itu apa? Seperti dalam bahasa Jawa ya, guru itu adalah digugu dan ditiru. Jadi kita itu mengajarkan kepada anak apa yang telah kita dapatkan di sekolah, seperti dalam akhlaknya, seperti dalam materinya kita tuh ajarkan sehingga anak-anak itu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga tuh anak tuh juga akhlaknya itu menjadi baik. Selain dalam materi akademik, kita tuh juga harus mengajarkan anak-anak itu tentang agama, seperti itu. Kalau boleh saya tahu, panggilan jenengan di sekolah niku ustadzah napa guru nggih? Ustadzah. Ustadzah. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Kekuatan dan kelemahan Anda menjadi guru itu apa? Kekuatan apa ya? Saya sih merasa saya biasa-biasa aja, belum spesial karena saya tuh guru baru. Jadi baru masuk dunia perguruan itu dari tahun 2020, sekitar 2020 sampai sekarang ini 2021. Jadi untuk pengalaman itu saya masih kurang sekali. Jadi saya merasa diri saya itu banyak kekurangannya. Sedangkan untuk kelebihannya itu apa ya? Jadi saya juga nggak terlalu yang mumpuni sebenarnya. Cuman kan kita harus berusaha ya, karena kita kan niatnya itu tergantung kepada kita. Niatnya kita itu untuk mencerdaskan anak bangsa ya, seperti itu.
pengalaman Anda mengajar, kalau pengalaman yang spesial momen Anda mengajar itu ada, kalau ada bisa diceritakan secara singkat. Mungkin pengalaman karena saya itu mulai ngajar itu sebelum corona itu ya Mbak, sebelum pandemi gitu. Iya, sebelum pandemi ini. Terus baru beberapa bulan terus udah langsung pandemi, jadi tuh kebanyakan kenangannya itu online. Okay. Jadi kenangan yang terkesan bagi saya ya ketika anak-anak masuk sekolah itu. Kita kan jadi lebih dekat, lebih tahu sifatnya, lebih tahu karakternya. Kalau di rumah kan beda. Kalau sama orang tuanya itu biasanya anak-anak itu lebih menggantung gitu loh, gantung ke orang tua, kayak gelendoti kayak gitu loh Mbak kalau jalan tuh. Jadinya tuh ya pengalaman yang terberkesan bagi saya itu ya ketika anak-anak itu masuk sekolah. Jadi kan terasa ketemu langsung iya, tatap mukanya itu. Alhamdulillah ya sekarang udah dilaksanakan tatap muka, cuma terbatas 50% saja. Ya, alhamdulillah. Menurut Anda perbedaan mengajar dan mendidik itu apa? Kalau menurut saya mengajar dan mendidik itu hampir sama ya. Kalau menurut saya ya bisa dikatakan sama sih ya Mbak ya. Soalnya kita sama-sama mengajarkan kepada anak. Anggap aja lah kita tuh mendidik anak kita sendiri. Jadi berilah kasih sayang itu sama kayak misalnya kalau saya kan belum punya anak, jadinya saya anggap aja saya itu mendidik adik saya gitu. Jadi jangan dikasar-kasarin terus, tapi jangan dilembut-lembutin terus, nanti jadi anaknya manja gitu. Saya sama sih mengajar dan mendidik. Oke. Terus selanjutnya, apa makna kurikulum menurut Anda, dan sistem mengajar ini kan Anda kan mengajarnya tahfidz. Iya. Apakah itu harus terpacu pada kurikulum atau Anda membuat sistem belajar Anda sendiri? Kalau kurikulum itu kan definisinya itu adalah kumpulan rancangan pembelajaran. Nah, kalau buat tahfidz itu pasti setiap ustadzah itu punya ciri-cirinya sendiri-sendiri, kayak metode dia mengajar dia sendiri gitu loh Mbak. Kayak kalau saya ya nggak terlalu terpaut dengan kurikulum. Kalau kurikulum itu ya terpaut Mbak, soalnya itu kan kayak pokoknya gitu loh, cuman metode yang saya gunakan itu beda gitu aja. Kalau kurikulum ya penting buat kan karena sebagai acuan kita mengajar, jadinya kurikulum itu penting buat mengajar. Apakah Anda setuju pernyataan tentang setiap anak itu harus cerdas? Bukan harus ya Mbak, karena emang setiap anak itu cerdas gitu. Nah, kalau setiap anak itu cerdas, karena nggak ada ya setiap anak yang bodoh itu nggak ada. Karena dia itu cerdas dalam bidang olahraga, bukan berarti dia itu bodoh dalam bidang ada akademik, cuman dia itu kurang saja seperti itu. Belum tentu juga yang akademiknya itu bagus, nggak terus bagus juga di olahraganya. Kan setiap anak itu memiliki potensi masing-masing. Masing-masing gitu. Terus selanjutnya, gimana cara Anda mengevaluasi siswa yang lupa murojaah atau lupa ziyadah di rumah gitu? Gimana caranya? Kalau itu harus kita juga bersinergi dengan orang tuanya Mbak, karena kalau kita sendiri juga kita kan nggak mampu, soalnya kita kan nggak 24 jam sama mereka. Jadi kita tuh harus kayak sering-sering ngobrol sama orang tuanya. Kalau saya ini kan juga halakahnya separuh video call, separuh di sekolah, daring luring. Iya, daring luring PJJ gitu. Nah, kalau pas waktu mereka tuh nggak masuk sekolah, ya udah kita tuh kayak bilang sama orang tuanya. Kalau saya ini dengan video call Mbak. Kalau untuk setorannya, kalau buat murojaahnya itu nanti kita sampaikan ke orang tuanya, Bunda minta tolong nanti anaknya disimak halaman ini sampai ini, seperti itu. Nanti kita tanya lagi, Bunda apakah anaknya sudah disimak, seperti itu. Jadi kan nanti bundanya itu ngerasa risih gitu loh, kok ditanyain terus gitu. Nanti lama-lama bundanya juga bakal ngerti dan bisa mengkondisikan anaknya. Kontrolnya lewat HP nih? Iya, langsung ke orang tua. Sering-sering japri gitu. Terus selanjutnya, gimana cara Anda buat kayak kalau ada orang tua yang tidak suka sistem belajar Anda atau kurang nyaman dengan sistem mengajar Anda, itu gimana Anda cara mengevaluasinya atau seperti ini, kayak kita tanya kayak seandainya kan kurang menarik kalau kayak gitu kan biasanya
materinya kurang menarik seperti itu, ya udah kita tuh kayak seandainya kita cuma pakai PPT terus bikin suara aja, kita bikin lebih menarik, pakai edit kasih animasi seperti itu biar anaknya tuh nggak bosan. Terus juga kita ajak Google Meet biar kita tuh langsung bisa berbicara langsung, kan Google Meet kan kayak video call kan ya Mbak. Nah sama, kita cari materi yang lebih menarik lagi biar anaknya tuh nggak bosan. Terus kayak materi monoton, nah seperti itu. Soalnya banyak banget itu orang tua yang kayak ngeluh udah beberapa kali masuk tapi metodenya seperti ini, karena media pembelajaran kan nggak cuman tatap muka aja, media pembelajaran kan sangat banyak. Kita ajak mereka, nanti kita kasih tugas apa, misalnya bikin dessert, nah bikin salad buah kayak gitu. Itu kan jadi mereka kan sambil belajar sambil bermain. Kalau saya kan ngajarnya yang sekitar anak bawah itu ya Mbak, kelas bawah, kelas 1, 2. Jadinya tuh mereka itu masih perantara dari TK ke SD. Jadinya harus banyak bermainnya. Masih banyak yang seperti itu. Pertanyaan terakhir nih. Kesan Anda selama ngajar jadi guru tahfidz atau penyimak? Kesannya tuh merasa terbantu sih Mbak. Saya tuh merasa terbantu gitu loh, kayak murajaahnya sama anak-anak. Jadi kayak masa kayak ngerasa kayak anak-anak udah hafal, udah lancar, kitanya nggak ngelancarin sendiri gitu. Kesannya seperti itu sih kalau saya. Ya pun matur nuwun niki pertanyaannya singkat dan jelas padat. Iya. Terima kasih.